Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengar nggak suaranya Bu? Pak? Ya? Kecil apa besar? Agak kecil. Minta tolong mungkin. Suaranya mungkin. Tes. 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 Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa yafaqihna fid din wa abtalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bitaufikillah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini, masih berkaitan dengan tata cara bersuci. Tata cara bersuci yang kita ambilkan dari kitab Umdatul Ahkam. Ini adalah kitab yang berisi tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih saja, Pak. Karena hadis itu kan banyak macamnya. Ada yang hadis sahih, ada hadis maudhu' atau yang palsu, dibuat-buat manusia. Kemudian hadis yang dhaif, lemah. Lemah ini karena banyak cacatnya, sehingga hadisnya enggak diterima. Misalnya Joko, orangnya dusta, orangnya hafalannya buyar. Kalau di sini apa namanya? Lupa ingat. Nah, terus banyaknya melakukan kecurangan, penipuan, ghish, kecurangan dan seterusnya, sehingga orang yang meriwayatkan hadisnya enggak diterima. Ini dikatakan hadis dhaif, yang tidak diterima. Baik. Ada juga hadis yang mungkar. Ya, mungkar itu lebih parah lagi gitu kan, hadisnya mengatasnamakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas di sini adalah hadis-hadis sahih saja. Hadis-hadis yang kuat saja dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan kita lanjutkan hadis yang ke-8. Ya. Hadis yang ke-8 dari sahabat Humran Maula Utsman bin Affan, yakni pembantunya Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in, bahwasanya beliau melihat Utsman bin Affan meminta untuk diberikan wadu. Wadu bukan wudu. Di sini menggunakan kalimat wadu, bukan wudu. Fathah di sini. Jadi kalau wadu dan wudu itu beda. Wadu dan wudu itu adalah airnya, kemudian perbuatannya, airnya dan perbuatannya. Nah, di sini beliau Humran di sini melihat sahabat Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu, minta airnya. Fa afradha alaihi yadayhi min al-ina fa ghasalahuma thalasan marratin. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam sebuah bejana. Kemudian dicucinya tangannya itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu'i. Kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau terlebih dahulu. Tsumma
tamatmadha wastanshaqa wastanshara. Kemudian beliau tamatmad, kumur-kumur, kemudian memasukkan ke air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Tsumma ghassala wajhahu thalasan. Kemudian setelah itu beliau mencuci wajah beliau sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal marfiqain thalasan. Kemudian beliau mencuci tangan beliau sebanyak 3 kali sampai mirfaqain, sampai sini. Ada benjol di sini atau mirfaqain. Nah, tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau membasuh. Kalau tadi mencuci, ini membasuh. Bedakan antara mencuci dan membasuh. Jadi membasuh itu ambil air pas, bukan air gini terus tuangkan ke sini, enggak. Nah, itu beda. Memasuh di situ, masuk kepala beliau. Tsumma ghassala kilta rijlai salasan. Kepala tadi enggak sebutkan berapa banyaknya. Kalau yang lainnya 3 kali. Kalau kepala tidak disebutkan berapa banyaknya oleh Nabi SAW. Tsumma ghassala kilta rijlain salasan. Kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau sebanyak 3 kali. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwal wudu'i hadza. Kata Utsman, saya melihat Nabi SAW berwudu seperti ini. Jadi beliau mencontohkan berwudu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya melihat Nabi wudunya gini. Nabi wudunya gini. Kemudian faqala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama bi dzambihi. Kata Nabi, wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, siapa di antara kita yang berwudu semisal wudunya Nabi, semisal wudunya Nabi, maka kemudian setelah itu dia membarengi dengan salat 2 rakaat, ini disebut dengan sunnah wudu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak berhadas. Baik. Maka berdasarkan ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita baca ini yang ke-8. Baik. Kemudian kita baca hadis yang ke-9. Baru setelah itu kita ambil faedah dan kesimpulan. Hadis yang ke-9. Wa an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya. Qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulullah SAW. Jadi kata beliau, saya menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jadi saya menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat, 2 orang sahabat bertanya. Bagaimana sih wudunya Nabi? Gimana wudunya Nabi? Maka beliau mengatakan wudunya Nabi adalah pada abi tauri min ma'in. Beliau meminta Nabi sallam kalau berwudu meminta tolong kepada sahabatnya, tolong berikan saya taurin. Taurin itu adalah kalau bahasa kitanya gayung. Gayung bahasa kitanya, atau ember atau baskom boleh jadi. Boleh jadi seperti itu. Yang isinya itu ada air. Fatawadda'u lahum wudu'a Rasulillah SAW. Kemudian Nabi SAW melakukan wudu di situ. Jadi kalimatnya di sini menggunakan dhammah, wawunya dhammah. Jadi maksudnya perbuatannya. Kalau fathah itu airnya. Wadu. Wadu, air itu disebut wadu. Kalau menggunakan fathah. Kalau wudu adalah perbuatan. Berbeda harokat saja, beda
makna. Apalagi kalau baca Al-Fatihah, fatal baca Al-Qur'annya Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa kali itu ya di daerah, masih daerah Lintang juga, saya tegur 3 kali tetap ngeyel. Ya. Dia selalu membaca ghairul maghdubi. Ghairul maghdubi alaihim. Yang benar apa? Itu kalau sudah salah harakatnya saja sudah enggak sah salatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saja. Berbeda harakat, beda makna. Baik, kita kembali. Jadi Nabi SAW meminta bejana yang ada airnya, kemudian beliau berwudu ya dengan air tersebut. Faqfa'a 'ala yadayhi minat taurin. Jadi beliau mencelupkan tangan beliau, menciduk bahasa kita ya. Cidukin ke tempat taur tadi. Ke dalam gayung tadi dicidukkan tangan beliau. Kemudian wa ghassala yadayhi salasan. Kemudian mencuci tangan beliau 3 kali. Ya. Kita gabungkan dengan hadis sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau hadis sebelumnya apa? Setelah bangun tidur kita cuci tangan dulu. Nah, jangan langsung masuk ke dalam bejana. Baik. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalam bejana, beliau mencuci 3 kali, summa adkhala yadayhi minat taur. Kemudian beliau masukkan lagi tangan beliau ke dalam bejana tersebut. Kemudian setelah itu famatmat, beliau masukkan air beliau ke dalam mulutnya. Matmat itu berkumur-kumur. Washtansara thalasan bisalasil gharafatin. Jadi beliau kumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, kemudian mengeluarkannya juga 3 kali cidukan. Ya, ambil air, kumur-kumur, langsung ke hidung. Jadi ada 2 metode Bapak Ibu sekalian dari hadis Nabi SAW. Ada yang sekaligus, ya, dengan tangan kanan. Ada juga yang menggabungkan. Ya. Ambilkan. Sekali lagi, ciduk sekali lagi. Sekali lagi. Kumur-kumur. Itu mode pertama. Mode yang kedua, tangan kanan satu saja. 1, 2, 3. Kemudian pernah dilakukan Nabi SAW sebagaimana di sini, sekaligus. Kumur-kumur langsung masuk ke hidung, ya, langsung keluarkan dengan tangan kiri. Ya. Langsung. Jadi sampai ke yang afdal itu sampai ke pangkal hidung sini. Itu yang paling afdal. Kecuali ketika bulan Ramadan ini enggak boleh. Ya, karena itu bisa masuk air ke dalam al-jawf, bisa membatalkan puasa. Jadi kalau bulan Ramadan enggak usah sungguh-sungguh. Baik. Kembali kita lanjutkan. Tsumma adkhala yadayhi fi tauri fa ghassala wajhahu salasan. Kemudian beliau ambil lagi, masukkan air ke dalam jana, masuk ke wajah beliau. Apa batasan wajah kemarin? Ini Bu ya. Ya, yang sini, kemudian dagu kita sini, batas akhir jenggot ini. Ya. Kemudian mana masing-masing kita berbeda-beda. Nah, kemudian kalau colak gimana? Ya, kalau colak ambil takaran umum. Colak kan ada colak kan? Ya, orang-orang profesor tuh katanya colak tuh. Itu kan. Gimana batas rambutnya? Masa sampai sini Ustaz? Ya, pada umumnya sampai sini. Ya. Kemudian setelah itu summa adkhala yadahu fa ghassala marratain ila marfatain. Ya. Kemudian beliau masukkan air lagi ke dalam Ke dalam bejana tadi, ke dalam gayung tadi. Beliau memasuk tangan beliau mulai dari ujung sini sampai mirfaqain, ya, sampai sini. Sampai semerata semuanya. Ulang lagi sampai 3 kali. Jangan begini, Bu. Ini 1 kali. Saya lihat gini sekali. Ini sekali. Ini sekali. Ini sekali. Enggak gitu. Nabi sallallahu wudunya gini, sekali lagi. Jadi yang kanan yang dilakukan oleh Nabi terlebih dahulu. Summa adkhala yadayhi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam bejana, famasaha biha ra'sahu. Kemudian beliau membasuh kepala beliau,
fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma ghassala rijlain. Jadi beliau dimulai dari sini, diambil air, usap sampai ke sini. Sampai ke belakang, mendak sini, kembalikan lagi ke depan. Wa adbara marratan wahidatan. Sekali saja. Itu Nabi gitu wuduknya Bapak Ibu sekalian. Hadisnya ini Bukhari dan Muslim. Jadi bukan begini Bapak Ibu sekalian. Memang secara dalam ayat tersebut memang ini adalah yang wajibnya memang begitu. Satu helai rambut saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kita berbicara tentang sunnah, apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau dikatakan Ustaz, sah enggak atau orang yang berwuduknya begini saja? Maka jawabannya sah. Jawabannya sah, tapi kurang afdal. Nabi SAW tidak pernah melakukan yang sebegini. Apakah kita lebih tahu ketimbang Nabi? Tentu tidak, karena wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Jadi Nabi langsung dari ujung kepala sini, ujung rambut sini terus sampai ke batas akhir rambut sini, balik lagi ke depan. Balik lagi ke depan. Summa ghassala rijlaihi. Kemudian langsung beliau membasuh kakinya. Telinga ada disebutkan. Kenapa telinga disebutkan? Karena telinga bagian dari kepala. Maka nanti akan datang penjelasannya. Jadi telinga tidak disebutkan Nabi karena telinga bagian dari kepala. Baik. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qaffahu thumma raddahuma hatta raja ila makani alladhi bada'a minhu. Ini semakna yang kita sebutkan tadi. Dimulai dari yang terdepan, kepala dulu, baru setelah itu kita kembalikan ke belakang, baru balik lagi ke depan. Ke tempat posisi yang semula. Dalam riwayat lain, atana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendatangi kami. Fa akhrajana lahu ma'an min taurin. Kemudian kami keluar, kemudian membawakan air yang ada bejananya tadi, min sufrin. Jadi bejana itu terbuat dari sufrin. Dari sufrin itu warna kekuningan. Makanya boleh bejana Bapak Ibu sekalian kita gunakan dari keramik, itu enggak masalah. Dari apa lagi? Dengan catatan selain emas dan perak. Kalau emas dan perak ini tidak boleh digunakan untuk bejana untuk berwuduknya, tidak boleh. Jadi selain dari keramik, selain dari emas dan perak itu boleh. At-tauru shibhut tosti. At-taur itu maksudnya semisal dengan baskom. Baik, ini hadis ke-8, hadis ke-9. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ambil kesimpulan dari hadis yang kita bacakan tadi. Dalam hadis ini, faedah yang pertama, Nabi SAW sedang menjelaskan tata cara berwudu. Jadi contoh praktek langsung. Maka di sini kita ambil faedah, kalau seorang guru ini harus wajib menggunakan metode peraga namanya. Siapa yang guru di sini? Kak Spidi, Kak Ivan. Ada namanya metode peraga, metode praktek langsung. Makanya guru-guru TPA juga begitu. Kita pun mestinya disuruh begitu juga. Karena Nabi SAW dahulu mencontohkan, mempraktekkan langsung kepada sahabat. Kemudian sahabat melakukan semisal apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian faedah yang kedua, hukum asalnya berwudu itu adalah satu kali. Hukum asalnya, ketika dia sudah satu kali membasuhnya tangan satu kali, maka sudah cukup. Dan yang paling sempurna 3 kali. Afdolnya 2 kali, 3 kali sempurna. Di mana kita dapat faedah ini Bapak Ibu sekalian? Karena di sini Nabi SAW mengatakan apa? Beliau summa ghassala rijlain, membasuh kedua kaki. Tidak menyebutkan jumlah bilangan. Maka hukum asalnya satu kali.
Jadi kalau ada kawan kita yang berwudu mengusap mukanya 1 kali sah, maka tidak masalah. Nah, demikian pula yang kepala tadi juga Nabi SAW cuma 1 kali. Iya. Mana hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu berwudu hanya hukum asalnya 1 kali saja. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan. Bahwasanya Nabi SAW berwudu kadang sekali, kadang sekali. Iya. Wa huwa yadullu ala jawazi iktisar ala marratin wa sanati afdalu wa thalathu hiya kamal. Ya, jadi hukum asalnya berwudu itu 1 kali, 2 kali itu afdal, dan 3 kali itu sempurna. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah kita berwudu maka tidak masalah menggunakan bejana. Selama bejana itu tidak terbuat dari emas dan perak, maka boleh ya kita berwudu seperti kan nuhas dari tembaga, ya, dari al-hadid, ya, minal hadid wal hajari wal fakhari, boleh dari batu, ya, mungkin batu, ya, paham Bapak ya, ada pengrajin batu besar itu diukir, ya, jadi pengrajin batu dijadikan bejana untuk berwudu, maka boleh. Apalagi yang sekarang banyak Covid itu dibuat, ya, banyak pengrajin batu dibuat di depan-depan masjid, maka tidak masalah berwudu disebut. Iya. Wal fakhar ini adalah keramik wa ghairi zalika, dan yang lain-lainnya. Kemudian, ya, faedah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah berwudu, faedah yang ketiga, setelah berwudu hendaknya lakukan salat sunnah 2 rakaat. Sehingga dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi dosa kecil saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dosa besar menyekutukan Allah, menduakan Allah, ini tidak ada jalan kecuali bertaubat kepadanya. Hadza fadlun azimun, ya, ini adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah hadis yang ke-10. Sudah bisa dipahami Bu sekalian, ya? Cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Kita ulangi sekali lagi cara wudu Nabi, boleh? Boleh. Kita ulangi sekali lagi cara wudu Nabi. Jadi Nabi berwudu. Nah, kita sebagai umat Nabi mestinya mencontoh Nabi. Bagaimana sih Nabi wudu? Nabi berwudu kayak begini. Tolong bejana. Taruhlah ini bejana. Kemudian saya ambil air. Ya, boleh. Boleh gimana? Boleh 2 tangan, boleh 1 tangan. Ya, diciduk atau saya ciduk begini. Ya, satu lagi. Itu 3 kali. Kalau 1 kali cukup. Ya, tapi yang sempurna 3. Kemudian cara yang kedua, boleh 1 tangan. Kumur-kumur. Boleh langsung sekaligus kumur-kumur, masuk air ke dalam hidung, kemudian keluarkan. Ya. Sampai ke pangkal hidung. Ya, kalau orang katanya apa? Sampai sakit ke kepala itu. Makanya kalau kita belajar Tibun Nabawi itu Bapak Ibu sekalian, obat untuk flu itu ya kayak gitu. Jadi nggak perlu obat apa namanya Bodrek ya. Sana flu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi obatnya Tibun Nabawi itu begitu ya.
hidup harus sampai ke ujung pangkal hidung. Memang sakit Ustaz? Iya sakit. Iya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Mengusap apa? Wajah. Ya, mengusap wajah, ambil air. Ya. Nah, adapun kalau punya jenggot nanti ada pembahasannya. Jenggot itu di sela-sela. Ya, di sela-sela. Kalau jenggotnya itu lebat, yo brewok banyak. Kalau saya ini kan enggak ada brewok. Makanya kalau jenggotnya itu tipis, maka harus sampai ke kulitnya. Sampai ke kulitnya. Karena seluruh nabi itu Bapak Ibu sekalian berjenggot. Ya, seluruh nabi jenggot. Dari Nabi Adam sampai nabi kita tuh jenggot. Hukum asalnya laki-laki jenggot. Kalau perempuan hukum asalnya enggak ada jenggot. Ya, ini hukum asalnya. Ya. Jadi semua nabi itu berjenggot dan jenggotnya tebal. Makanya kalau tebal cukup yang di sela-sela saja, enggak perlu sampai ke kulit. Kalau kita enggak ada jenggot, orang Indonesia banyaknya kan enggak ada jenggotnya kan? Ya, alhamdulillah dikit-dikit ada. Maka harus sampai digosok seperti itu. Kemudian setelah kepala, maka cuci tangan mulai dari ini. Ya. Dari ujung jari sampai ke sini. Jangan di sini disiram. Saya lihat gini aja ya, ada orang gini, sini aja disiramnya. Digosok-gosoknya. Ininya enggak digosok, enggak. Semuanya Bapak Ibu dari ujung sampai ke sini, sampai siku, ya, itu dicuci. Kemudian setelah itu kepala. Ya, kepala mulai dari depan sampai ke belakang, tarik lagi ke depan. Ini sunnah. Iya, kalau dikatakan bolehnya satu kali begini, ya, maka menurut mazhab Syafi'i maka boleh. Ini yang wajib. Ya, hukum wudunya sudah sah. Tapi sunnahnya yang dilakukan Nabi dari awal, dari depan sampai belakang. Baik. Kemudian setelah itu apa? Telinga mana? Telinga bagian dari kepala. Nanti ada hadisnya, insyaallah akan kita bahas nanti. Belum saya sebutkan di sini. Kemudian setelah itu membasuh apa? Membasuh kaki. Ya, sebanyak 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali itu sempurna. Baik, hadis yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Jadi hadisnya dari Aisyah istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan Nabi SAW itu suka yang kanan-kanan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau beliau pakai sendal, dia awali dengan kaki kanan. Ya. Demikian pula kalau beliau sisir rambut, dimulai dari sisi kanan. Ya. Kalau kitanya belah samping, jadi dari kanan begini. Ya. Jadi kalau beliau suka mengawali dengan yang kanan. Demikian pula bersuci beliau mengawali dengan kanan. Kemudian dari apapun perbuatan beliau selalu diawali dengan kanan. Makan dengan kanan, minum dengan kanan, ya. Pakai baju diawali dengan kanan, pakai celana diawali yang kanan, membuka baju diawali dengan kiri semuanya, ya. Buka celana kiri semua, lepas sendal kiri semuanya. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Masuk WC ya, masuk WC kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kenapa kok begitu? Nanti ada hadisnya. Jadi Nabi SAW ya mensyariatkan kita, menganjurkan kita, ya, segala sesuatu diawali dengan yang kanan-kanan.
Ya, nanti kalau Bapak Ibu sekalian sedang minum, asik minum tangan kiri, itu adalah syaitan. Segera lepaskan, ludahkan. Maksudnya muntahkan kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa dimuntahkan, istighfar kepada Allah, mohon ampun, kembali lagi, ulang lagi dengan kanan astagfirullah. Ampuni saya Allah, ini syaitan yang minum ini. Ya, apalagi kalau tidak baca bismillah. Udahlah, bukan kita lagi yang minum, syaitan yang minum. Ya, syaitan yang minum. Jadi mengawali dengan yang kanan itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah, bukanlah sesuatu yang wajib. Hal huwa wajibun aula. Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Ada di antara mereka yang berpandangan wajib, ya. Mengawali segala sesuatu dengan kanan itu wajib, dan sebagian lagi yang mengatakan adalah mustahab. Tapi jumhur para ulama ini hukumnya mustahabun, ya. Ini dianjurkan kita berwudu atau mengawali segala sesuatu dengan yang kanan-kanan. Nah, kemudian hadis yang ke-12. Ya, hadis yang ke-12 dari Nu'aim, ya. Dari sahabat Nu'aim bin Nu'aim Mujmir an abihi, dari Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran mu'ajjilina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Masyaallah, ya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, nanti pada hari kiamat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi umat ini banyak maknanya, tapi saya enggak perlulah saya sebutkan di sini sekian banyak makna. Maksud umat di sini adalah jemaahnya umat Nabi. Ya, jemaahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, bekas wudu beliau, bekas wudu kita akan memberikan cahaya. Ya. Tangan kita jadi anggota wudu, maksudnya Ibu sekalian, anggota wudu kita, wajah, tangan, kaki, semuanya anggota wudu, kepala itu pada hari kiamat bercahaya. Ya, bercahaya bekas wudu kita. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang mampu memanjangkan anggota wudunya, ya, maka nanti hari kiamat akan dipanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Ini yang saya sebutkan kemarin itu. Sampai-sampai dalam riwayat lain, dalam riwayat lafaz Muslim, ya, dari Nabi SAW itu, ya, berwudunya tadi kan yang wajib sampai apa? Sampai ini yang wajib. Jadi masuk sini sampai sini. Yang sunnahnya sampai lengan. Yang sunnahnya sampai lengan ini. Dibasuh sampai sini. Semakin kita panjangkan anggota wudu kita, maka semakin panjang cahayanya pada hari kiamat. Ya. Lafaznya dalam riwayat Muslim, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Saya, kata beliau, melihat Abu Hurairah berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu mankibayhi. Kemudian Abu Hurairah mencuci wajahnya, kemudian mencuci tangannya sampai ke lengan. Ini sahabat Abu Hurairah. Summa ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kakinya hatta rafa ila saqain, sampai ke betis. Kita mencuci kaki itu Bapak Ibu sekalian, itu kan sampai ini, mangkibai. Ya, jadi cuci kaki sampai mangkibai. Ya, ini mata kaki bahasa kitanya. Maka kalau sahabat Abu Hurairah berwudu sampai betis, jadi dipanjangkan wudunya. Boleh sampai sini enggak masalah. Karena dalam riwayat hadis ini mengatakan yutila ghurrathu falyaf'al. Panjangkan, tidak jelaskan. Kalau perbuatan sahabat jelas sampai betis ini. Karena perbuatan sahabat adalah hujjah Bapak Ibu sekalian. Adalah dalil. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran mu'ajjilina min asaril wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu
fatahjilahu falyaf'al. Ini hadis yang kita bacakan tadi. Siapa yang mampu berwudu, memanjangkan anggota wudunya, maka silakan lakukan. Maka pada hari kiamat nanti dia akan bercahaya. Dalam hadis yang ke-12 dalam riwayat Muslim juga, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar kekasihku. Ya, kekasihku. Siapa kekasih di sini? Yani sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tablughul hilyatul mu'min minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Perhiasannya orang mukmin adalah sejauh mana mereka menggunakan berwudu. Jadi wudu itu perhiasannya orang mukmin. Ya, perhiasannya orang mukmin, Bapak Ibu sekalian. Jadi sejauh mana dia menggunakan air untuk berwudu. Nah, maka berdasarkan hadis yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, maka sunnahnya berwudu hendaknya kita panjangkan. Ya. Lengan sampai betis, tangan sampai lengan, kaki sampai betis. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, orang yang memanjangkan wudu tersebut pada hari kiamat nanti akan bercahaya anggota wudunya. Selesai dalam tata cara berwudu. Ya. Kita masuki hadis yang ke-13. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh? Saya buka tanya jawab dulu. Ada yang tanyakan? Telinga tadi. Baik. Jadi dalam hadis Nabi SAW tentang telinga ini, suatu ketika ya Nabi SAW berwudu. Ya, ini dalam riwayat lain sampai ke depan. Setelah sampai di sini, Nabi SAW membuat seperti ini. Ya, telunjuk beliau masuk ke dalam telinga, kemudian jempol itu di luar. Fungsinya yang telunjuk ini untuk bagian dalam, yang di depan, yang jempol bagian luar. Jadi Nabi SAW masukkan jempol kedua telunjuknya ke dalam. Ya, kemudian diawali dari sini, dari bawah. Tarik ke atas. Ya. Dimasukin ini, Bu. Dimasukin cuman satu kali saja. Ambil air gini langsung. Udah, langsung ke sini. Itu Nabi begitu wuduknya. Ya. Enggak begini enggak? Ya. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, wallahu alam, saya enggak ketemu dalilnya. Ya, saya tidak ketemu dalilnya. Yang saya ketemui dalilnya ya seperti ini. Ya, kalau ada Bapak Ibu sekalian ada ketemu dalilnya, saya senang sekali. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Dari kitab-kitab fikih yang saya jumpai, belum pernah saya dapati hatta mazhab Syafi'i, karena saya bermazhab Syafi'iyah. Yang saya tekuni, saya pelajari mazhab Syafi'iyah. Di mazhab Syafi'iyah saja saya belum pernah menjumpai dalil ya telinga itu begini. Yang saya jumpai di mazhab Syafi'i begini. Ya. Yang saya jumpai di mazhab Syafi'i wuduknya juga begini. Ya. Itu mazhab Syafi'iyah. Ya, wuduknya juga begini. Enggak pernah kita jumpai Syafi'i begini. Itu yang wajib iya, tapi yang sunnahnya Syafi'iyah adalah semuanya. Langsung kepala. Iya, memang sudah dibuka tanya jawab. Nah, sama. Tidak ada perbedaan antara betina, wanita, tino, perempuan ya. Ya, enggak ada perbedaan wuduk perempuan dengan laki-laki. Ya, mohon maaf Ibu sekalian. Ya. Karena perempuan pun juga ada zaman Nabi SAW. Kalaupun ada perbedaan, maka akan dibedakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam.
Baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau wanita berwudu, maka pilihlah tempat-tempat yang tertutup. Ya. Di sini ya pilihlah tempat-tempat yang tertutup. Misalnya, jangan sampai terlihat aurat mereka. Taib, ada lagi? Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan. Nampak Isa kayaknya ya. Habis Isa insyaallah kita lanjutkan sebentar. Ya. Nah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada? Ada. Nanti dibahas tentang, ada insyaallah nanti pembahasannya Pak. Tata wudu jenazah. Ya, nanti ada insyaallah. Nanti kalau sudah babnya nanti akan kita praktekkan bagaimana tata cara salat jenazah, mengkafaninya, menguburkannya yang sesuai sunnah bagaimana. Karena Nabi pernah di zamannya meninggal, karena zaman Nabi pernah orang meninggal. Di zaman Nabi pernah orang meninggal. Maka kita akan kaji gimana sih ketika Nabi mengalami ketika zaman Nabi mati, ada enggak ya bagaimana sih yang dilakukan oleh Nabi? Nanti insyaallah akan kita bahas pada babnya tertentu. Yang jelasnya untuk orang meninggal ada wudu. Ya. Ada lagi Bapak sekalian? Cukup? Nanti akan kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.